أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bahas satu materi yang ada dalam buku Sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Di situ ada satu pembahasan tentang mendatangi dukun atau paranormal, sehingga perlu kita ketahui hukumnya, bagaimana status atau hukum orang yang sholat tetapi dia masih mendatangi dukun. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Siapa mendatangi a'raf, dukun atau peramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima dari sholatnya tadi selama arba'ina yauman, 40 hari. Nah, sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua ketika kita sudah menjalankan sholat, bisa sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid, maka harus kita pertahankan pahalanya. Karena menurut Imam Nawawi, orang yang sholat tapi dia masih ke dukun, datang ke dukun, ya kan, maka sholatnya bisa menggugurkan kewajiban, ya, bisa menggugurkan kewajiban, artinya dia sudah tidak dapat dosa, ya, karena sudah sholat. Tetapi apa? Tetapi tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, orang yang sholat tapi masih percaya pada dukun, pada paranormal, berarti dia nggak dapat pahala dari sholatnya, ya, artinya sia-sia, yang nggak dapat pahala. Nah, ini kemudian ikhwan sekalian, kata a'raf atau dukun dan semacamnya, ya, kaitannya dengan hadis yang kita baca tadi, ada beberapa macam hukumnya, ya. Yang pertama, sekedar bertanya saja, ya, ini hukumnya haram, ya. Man ata arrofan, datang ke dukun kemudian tanya, 2001 ini ada apa mbah, ya? 2001 ini ada ramalan apa? Ada pesawat yang mau mati atau kereta yang mau tabrakan misalnya, ya, atau bagaimana ini rezeki saya misalnya, ya, tanya-tanya seperti itu. Nah, itu hukumnya haram, ya. Kemudian yang kedua, ya, bertanya kepada dukun terus meyakininya, kemudian menganggap benar perkataannya. Nah, kalau yang sudah seperti ini masuk dalam kekafiran, ya. Karena apa? Karena pembenarannya terhadap dukun tentang pengetahuan gaib, ya. Kalau dia sudah begitu, berarti dia sudah mendustakan Al-Quran. Nah, ini bahaya yang kedua ini, ya. Dia bertanya, ya. Yang pertama tadi kan bertanya saja, itu sudah haram, nggak boleh. Yang kedua ini bertanya pada dukun terus meyakini, terus menganggap benar. Nah, misalnya, mbah, yang cocok saya kerja di mana? Jangan cocoknya kerja di air misalnya, ya, suruh renang atau suruh mancing, ya kan. Kemudian mau nikah, ini yang cocok biar apa, tidak ada bahaya dan sebagainya, mau kerja dan sebagainya, ya. Kalau orang itu bertanya, yakin, nganggep benar, apalagi terhadap hal-hal yang memang itu menjadi hak dari Allah Subhanahu wa taala, masalah mati, hidup, ya kan, masalah rezeki, semua kan di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kalau ada orang yang bertanya, ya, kemudian yakin, nganggep benar, nah, menurut Syekh Al-Utsaimin di sini masuk dalam kategori sudah berbuat kekafiran. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada dukun untuk mengujinya, ya kan, apakah dia orang yang benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka hal yang seperti ini tidak mengapa,
tidak termasuk larangan dalam hadis di atas ya, karena Nabi pernah bertanya kepada Ibnu Soyad untuk mengujinya. Jadi kalau kita bertanya untuk menguji, ya kan, dukun itu bener apa dusta, misalnya kita udah tahu ya kan, udah tahu misalnya di sini ada berita seperti ini, kemudian kita tanya, "Kerti berita itu?" Nah, untuk ngujinya, arti tidak? Nah, itu boleh nguji ya, tapi aja percaya loh ya. Jadi mengujinya ya, bertanya untuk mengujinya. Kemudian yang keempat, bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya ya. Misalnya dia ngomong nanti akan terjadi ini dan seperti itu, kemudian kita bertanya dengan nada membantah misalnya ya kan, dengan trik-trik misalnya kalau dalam sulap kan banyak ya kan, banyak. Nah, coba misalnya kalau lagi melakukan sesuatu itu jangan pakai ini misalnya kan, dia kan pasti pakai kotak misalnya, coba nggak pakai kotak, nggak pakai apa-apa, nah gitu ya. Atau coba istilahnya jangan pakai bantuan ya, nggak ada timnya, coba sendiri misalnya. Nah, ini. Atau coba-coba, nah, kita bertanya ya untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya ini kan. Misalnya besok ada orang mati ya, kita kan tanya ya, kemarin juga ada orang mati gitu ya. Jadi kita bertanya untuk membantahnya ya, untuk membantah atau menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Nah, maka ini pertanyaan yang dibolehkan. Nah, itulah ikhwan fillah sekalian kaitan dengan hadis tadi, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in ya lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Siapa mendatangi dukun paranormal kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari ya. Tadi ada 4 rincian ya, 4 rinciannya. Kalau bertanya saja itu sudah haram, nah, sudah tidak diterima sholatnya selama 40 hari ya. Bertanya tentang hal-hal yang gaib tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau bertanya ya kemudian yakin nganggep benar perkataan dukun tadi tentang hal-hal yang gaib tadi yang hanya diketahui Allah, maka sudah masuk ke dalam kekafiran. Kemudian yang ketiga, kalau bertanya kepada dukun untuk menguji ya, untuk mengujinya dia benar atau pendusta, maka itu tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya itu juga diperbolehkan. Nah, itulah ikhwan fillah, jadi ada 4 rinciannya ya. Bertanya alamat termasuk boleh ya kan, maksudnya kita kesasar tanya alamat, nah itu juga boleh. Baik ikhwan fillah, demikian penjelasan dari hadis ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.